Assalam itu salah satu dari nama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, itu nama daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Darus Salam. Yang ketiga, Assalam adalah sapaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sapaan ahli-ahli surga, bahkan sapaan daripada penjaga surga. Faqala khazanatuha salamun alaikum tibtum. Ya, ada kalimat begitu. Penjaga surga berkata, salamun alaikum, salam atas kamu. Sudah berapa tuh? Ya, sudah tiga dulu ya. Waktunya pendek soalnya. 4 deh tambahin. Assalam adalah bacaan Sayyidina Muhammad SAW setelah salat. Baik, yang pertama, Assalam, nama Allah. Wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Ya, 2 atau 3 ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Dalam Sunan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, maukah kalian, ya, atau siapa di antara kalian membaca A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim, lalu membaca 3 ayat terakhir Al-Hasyr yang ada kalimat Wallahu alladzi la ilaha illahu, lalu ada lagi ayat berikutnya Wallahu alladzi la ilaha illahu, dan ada Asmaul Husna. Salah satu al-Asmaul Husna yang dibaca di situ adalah Qudusus Salam. Orang yang membacanya, maka Allah akan turunkan kepadanya 70,000 minal malaikah, 70.000 malaikat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya. Kurang yakin, cek sendiri ya. Hadis Abu Dawud. 70.000 itu sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Benar banyak. Belum pernah lihat belum malaikat 70.000? Belum? Sama saja belum. Itu masuk ke alam gaib. Malaikat itu tercipta dari nur. Tapi nur yang dimaksud di situ bukan nurullah langsung, tapi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih mulia nur beliau atau nur malaikat? Nur Muhammad. Ini yang orang tidak paham. Orang mengira malaikat lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di langit ada para malaikat, di bumi ada para nabi. Pertanyaan, lebih mulia nabi atau malaikat? Kurang yakin ya? Lebih kenal Allah nabi atau malaikat? Lebih kenal malaikat di surga atau Nabi Adam? Tuh, kajian-kajian basic. Ayat yang sering kita baca kita lupa. Ya, karena kita sering memikirkan yang perlu kita pikirkan, membahas yang perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas kita nggak bahas. Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ilmuilah, ma'rifatilah dia sebelum engkau membaca la ilaha illallah. Tapi kita nggak, kita sibuk dengan urusan politik. Nggak puas urusan politik Indonesia, kita bahas politik Timur Tengah kayak ngerti aja. Ya. Akhirnya mimbar-mimbar kita dipenuhi, mohon maaf, orang-orang yang jahil berbicara bukan pada ilmunya. Ilmu yang wajib dibahas, isu yang tidak wajib dibahas. Maka pahamlah saya kenapa
jihad kita dimanapun kalah. Karena yang wajib kita lupakan, yang tidak wajib kita dahulukan. Orang jihad, kalau nggak kenal Allah, jihadnya batal. Walaupun dia bunuh 1000 orang kafir. Yang kafir itu dirinya sendiri. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang membunuh banyak sekali orang kafir, tapi Nabi mengatakan, enggak, dia bukan ahlul jannah. Bukan orang yang masuk surga. Bukan orang yang disebut di Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu sebut-sebut orang yang mati fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Orang yang terbunuh di dalam fi sabilillah itu mati, enggak boleh. Kenapa? Karena pejuang yang ini dia bukan berjuang atas nama la ilaha illallah. Dia berjuang karena emosinya. Jihadnya jihad infiali, bukan jihad rohani. Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat hari ini, beda-beda faham dikit orang ngomong-ngomong. Ya, gimana mau memperjuangkan Islam? Dibaca surat ini 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr itu diberkahi dengan nama 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu nama Allah itu ribuan malaikat yang memikulnya. Ya, Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salam. Itu bagian dari nama Allah. Tapi orang hari ini membid'ahkan zikir dengan Ya, zikir pakai bid'ah. Padahal para imam kita menyebutkan zikir dengan salah satu bagian daripada zikir nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Ini ayatnya. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Coba biasanya kita sering baca apa? La ilaha illallah. Kalau di sini Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Hu itu nama Allah bukan? La ilaha illahu itu nama Allah. Cuma banyak orang nggak paham di situ. Ya. Ini contoh, ya, ini contoh. Dan as-salam adalah turunan dari salah satu nama Hu. Ya, Al-Malikul Qudusus Salam. Itu penjelasan Hu. Siapakah dia? Dia itu Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Apa makna As-Salam? Zat yang sempurna, terbebas dari semua kekurangan. Yang terbebas dari kekurangan siapa? Allah SWT. Maka pada sholat, nah diloncat nih, As-Salam itu yang keempat. Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah As-Salam. Engkaulah yang tidak pernah cacat. Kalau kita ada kurangnya, kita ada kurangnya, maka jangan cari kesempurnaan pada makhluk, cari kesempurnaan pada Khalik. Gimana caranya? Caranya jadilah Abdus Salam, hamba Allah yang As-Salam. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsad Al-Husna menyebutkan cara kita berinteraksi dengan nama Allah itu ada. Jadi ada cara interaksi dengan nama Allah. Namanya berta'alluq, berkoneksi dengan Allah melalui nama. Kita kalau nyapa orang pakai hoi atau pakai nama? Oi, gitu. Nyapa begitu nggak, Pak?
Mau nggak disapa dengan hoi? Mau? Nggak mau lah. Ustadz mau dipanggil hoi gitu. Nggak mau Ustadz ya. Itu kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memanggil Allah dengan namanya. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Maka untuk memanggilnya berkorelasi dengan Allah, berkoneksi dengan Allah itu lewat nama. Itu salah satunya. Satu kali Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa zikir Nabi pada sholat? Kalau beliau mengatakan Nabi itu kalau sholat nggak berdiri kecuali baca istighfar dan Allahumma antas salam minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu doa Nabi. Pendek gak? Cuma ulama kita tambahin makna Allahumma antas salam minkas salam. Gimana Ustaz? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarak. Itu tambahan doa. Boleh nggak baca gitu ya? Boleh. Yang nggak boleh ente nambahin rakaat sembahyang atau ganti lafaz sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum ganti selamat pagi, selamat sore, itu nggak boleh. Ya. Ada juga yang lucu tuh pertanyaan, bolehkah salaman habis sholat? Hari gini masih nanya begitu. Yang nggak boleh itu ente salaman sebelum salam. Salaman sebelum salam nggak boleh, tapi kalau salaman ba'da salam, jangan itu jungkir balik juga habis salam juga boleh ya. Bolehkah pakai tasbih Ustaz? Menghitung zikir setelah assalamualaikum? Boleh. Jangankan itu, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan kalau zikir sholat tasbih. Sholat tasbih, zikirnya dalam sholat pada sholat, ngitung tasbihnya. Itu boleh pakai alat tasbih. Itu yang berkalam Syekhul Islam Imam Salafi Ibnu Taimiyah di kitab Majmu' Fatawa. Lo ada orang yang sekarang bid'ahkan habis sholat, ya sudah, terserah ya, tidak. Ya, berarti kata bid'ah itu antara imamnya pengikutnya beda gitu. Salah satu orang yang mendapatkan nur salam dari Allah salam, lisannya dan kalbunya akan bersih dari kebencian-kebencian. Yang keluar salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi sorga itu disebut sorga karena la lagwa fiha wala ta'thima. Di sorga itu nggak ada kalimat yang nggak penting, nggak ada kalimat yang menyakiti, kalimat dosa nggak ada di sorga. Maka kenapa majelis ilmu disebut raudatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi? Karena majelis ilmu itu adalah mendahulukan nikmat surga. Surga yang di dalamnya tidak ada kata-kata tidak manfaat. Di dalam majelis kata-katanya bermanfaat. Berarti kalau majelis isinya menghina orang, itu taman surga apa taman neraka itu? Nah, saya serius Pak, jawabnya Pak. Majelis isinya menghujat orang yang beda politik sama kita. Itu raudatul jannah, taman surgawi, atau itu bara neraka itu. Raudatul nar. Itu nama yang baru saya dengar seumur hidup itu. Kayaknya di Masjid As-Salam ini dalam munculnya. Hari ini kan seperti itu. Beda paham, kita menghujat orang. Beda paham boleh. Canda-candaan waktu beda paham boleh. Politik, sholat. Cara sholat boleh beda nggak? Masa nggak boleh Pak? Saya boleh nggak kunut nggak? Beda dong cara sholat kita.
Nggak kunut nggak? Terus saya boleh nggak kunut? Di sini bismillah dikuatkan, dijaharkan. Saya boleh nggak bismillahnya dikecilkan? Boleh. Masa dalam politik kita nggak boleh beda? Nah, umat Islam itu paling gampang ditipu dengan simbol agama. Ini hati-hati. Ini orang Islam kan? Jangan mau ditipu orang dengan simbol agama. Karena kita udah berkali-kali ditipu dari zaman Abdullah bin Ubay. Si Ibn Ubay itu sudah nipu umat Islam dengan simbol agama sampai hari ini. Ya, dulu ada orang Belanda siapa namanya? Snok. Ya, itu nipu umat Islam juga dengan simbol-simbol agama. Dan sudah berapa kali umat Islam ditipu, dijual bab agama untuk urusan politik. Di zaman Nabi ada pemilu nggak Pak? Berarti pemilu bukan dari sunnah ya. Jadi kalau beda cara, beda pilihan kita boleh ya. Sholat yang dikasih cara oleh Nabi kita boleh beda, apalagi dengan hal yang Nabi tidak kasih contoh. Maka kalau beda pilihan, jika orang itu di kolbunya dan nur salam, dia tidak perlu menghujat orang yang beda pilihan. Jika orang itu ada nur salam, cara sholatnya pun beda, dia nggak ngamuk-ngamuk ke orang. Ya, gimana? Itulah faedah orang baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, assalam itu adalah engkau. Kalau suka ngomel, suka ngata-ngatain orang, suka meremahkan orang, itu gak assalam. Disebut sorga itu bahasa Sanskerta. Bahasa Arabnya jannah. Jannah itu kebun taman, assalam, yang di situ tidak ada aib. Kalau masih ngomongin aib orang itu belum disebut surga. Maka kalau majelis istilahnya bikin aib orang, aib sesama muslim, itu bukan taman-taman surgawi, ya, itu bara neraka yang dahulukan. Auzubillah sumanahu, auzubillah. Maka cek nanti Pak, kalau pulang majelis, kolbunya tambah bersih atau enggak, kalamnya tambah mulia terpuji atau tambah kotor, suka ngomel, ya, semua salah. Apa istilahnya kalau dulu? Ya, ini orangnya kan mau turun sudah, semua salah Jokowi gitu ya. Ya, mumpung orangnya udah mau turun. Kita kalau nggak bisa mengkritik dengan baik, jangan mengkritik dengan buruk. Nggak bisa mendoakan baik, jangan mendoakan buruk. Ini perbedaan kekasih Allah dengan kekasih setan. Suatu kali ada seorang murid minta ke gurunya, itu disebutkan di beberapa kitab ya, Ibnu Taimiyah menyebutkan kisah ini dan banyak sekali yang hampir mirip-mirip. Ada seorang murid minta kepada gurunya wirid hizib doa Ismul Azam yang di dalamnya ada nama agung, nama Allah agung, yang Nabi katakan idza du'iya bihi ujiba. Jika dia berdoa dengan itu, Allah jawab. Jika dia berlindung dengan itu, Allah lindungi. Berarti ini sembarangan kan doanya? Tidak sembarangan. Maka Tuan Syekh mengatakan, kamu berangkat keluar, kamu lihat di sekitar masjid nanti ada sesuatu. Pergilah dia ke depan, ya. Dan dia lihat depan masjid ada orang tua, sudah tua, dan renta, itu lagi jalan, diganggu orang, dihina orang, dikata-katain orang, sebab dia jalannya menghalangi orang, ditendang, ya, dihina, disebut pikun, disebut segala macam. Tapi dia cuma senyum, dia diam, ya,
Pulang-pulang si murid lapor kepada gurunya, Tuan Syekh, saya nggak ngeliat apa-apa, kecuali cuma ada aki-aki pada tua, ikut, renta, dia dikata-katain orang, dia didorong-dorong orang, dihina orang, tapi dia diam aja dan dia senyum. Tuan Syekh ini sering doa, bahkan panglima-panglima datang ke tempat dia, itu kalau doa pasti menang. Karena dia punya al-ismul azam, nama Allah, nama kunci untuk berdoa ke langit. Apa kata Tuan Syekh? Tahukah kamu itu siapa? Orang tua itu? Dia bingung, saya nggak tahu. Tapi sebelum ditanya itu siapa, Tuan Syekh nanya, jika kamu anak muda ini adalah orang yang didorong-dorong, dikata-katain itu, kira-kira kamu ngapain? Kalau saya nggak tega, saya pasti doain kehancuran bagi orang itu. Ya. Didorong sebalik dorong. Ya. Kata Tuan Syekh, tahukah kamu? Saya belajar Ismul Azam, nama Allah yang agung, nama kunci Allah dari orang itu. Dan syarat dari beliau apa? Gak boleh doa lagi marah. Dan gak boleh mendoakan kebencian bagi orang, gak boleh mendoakan hancur bagi orang. Sanggup? Kalau sanggup saya kasih. Anak muda akhirnya mengatakan, kami tidak sanggup. Gimana? Baghdad hancur. Berbulan-bulan dihancurkan, akhirnya sempat khalifahnya kosong 3 hari 3 malam. Itu orang-orang mati di mana-mana, ya, berdarah di mana-mana. Ini kita sampaikan di beberapa majelis kajian tentang tauhid, sehingga ada seorang imam di Mesir mengatakan, ya Allah, fihumun nisa, bainahumun nisa wal atfal. Bukankah di sana ada perempuan, ada anak-anak? Kenapa engkau biarkan mereka mati terbunuh? Ditegur ini orang dalam mimpinya. Rasulullah SAW datang dalam mimpinya. Ditegur ini orang. Engkau tidak beriman kepada takdir. Ya. Jadi kita sering kan ngomong, dapat berita di Sudan, dapat berita di Gaza, dapat berita Yaman, dapat berita konflik di mana, terus ngomong, ya Allah, bukankah kami sudah doa? Kenapa ini terjadi? Itu protes kepada takdir. Bedakan kalau mau jadi pejuang, nggak begitu caranya. Jadi pejuang Palestina kayak mau pejuang Gaza kayak pejuang apa terserah sebut. Kenapa tidak Allah ijabah sampai hari ini? Karena kita sering mengeluhkan takdir. Dan kita sering eksploitasi video orang menderita untuk kepentingan filantropi kita. Tahu filantropi ya? Apa filantropi? Untuk keperluan sedekah. Kita sering begitu, Bapak Ibu. Ketika orang berhijrah pada Islam, atau dia berhijrah dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, kalau hijrahnya baru hijrah yang zahir, belum hijrah kalbunya, bahkan zahirnya kelihatan Islami, batinnya belum. Yang mesti dihijrahkan itu batin. Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi illa jihad wa niyah. Nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah, yang ada jihad, perjuangan, wa niyah. Niat itu di kolbu. Berarti kalau orang mau jihad, dia harus belajar ilmu kolbu, supaya nggak kejadian kayak orang yang tadi. Dia berjuang katanya fisabilillah, tapi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia riya. Maka salah satu nur salam, nur as-salam masuk ke dalam kolbu,
terbebas dari penyakit ria. Terbebas dari penyakit ria. Ria itu yang sering kita dengar, harap puji, beramal karena dipandang orang. Itu ria standar. Ria yang paling berat, masihkah engkau tulus berjuang? Masihkah engkau tulus beribadah? Masihkah engkau bersamai gurumu di saat orang-orang menghujat kamu dan gurumu? Di saat orang menghujat nabimu, di saat orang menghujat cara berfikirmu. Kalau harap puji, insya Allah Bapak ini selamat. Coba kalau disenggol dikit, marah nggak? Saya udah punya murid banyak Pak. Untuk bab yang ini jarang yang lolos. Bab yang satu ini jarang yang lolos. Bab takut dicaci. Itu bagian daripada riya tersembunyi. Ya, khaufus syaitan, takut dicaci. Gampang tersinggung kalau dicaci. Ya, akhirnya gelisah. Asbabnya apa tahu? Kenapa orang sibuk takut dengan cacian? Asbabnya satu saja. Membiarkan telinga atau mata, telinga mendengarkan kata-kata komentar orang, mata sering membaca komentar-komentar orang. Itu asbabnya. Sedangkan hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti intinya di mana? Hatinya harus benar. Kalau hati benar pasti matanya nggak senang membaca komentar. Ya, selastu wiridan anak muda hari ini dan bapak-bapak itu baca komentar ya. Ya. Zikir 100 paling cuma 5 sampai 10 menit sibuk. Kalau baca komentar 15 menit 20 menit gak sibuk. Baca sesuatu yang ngotorin hati nggak sibuk. Membaca sesuatu yang membuat kolbu bening sibuk. Nah itulah umat akhir zaman. Ya, wajar kemudian ya Nabi SAW mengabarkan yang pejuang nanti akhir zaman itu sedikit. Sebagaimana Ahlul Badar itu sedikit. Nggak banyak. Ya, tapi semoga umat Nabi Muhammad SAW doanya yang penting. Ya. Jadi asal mana pertamanya apa tadi? Allah Maha Suci, Maha terbebas dari kekurangan aib. Maka orang yang terhubung dengan nama Allah ini, Allah akan bersihkan lisannya, matanya, telinganya, kolbunya dari aib-aib, dari memandang aib. Maka ciri-ciri Bapak Ibu dapat nur salam, tidak suka menyebarkan aib orang, tidak tertarik mengetahui aib orang, apalagi aib tetangga, aib kawan, aib ustadz, aib pemimpin, nggak suka. Kalau mau nasihat. Di dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, bukan agama itu menghujat. Agama itu bukan mengkritik, agama itu nasihat. Apa beda menghujat, mengkritik dengan nasihat? Kalau kritik, coba hari ini lihat orang mengkritik. Dia mengkritik di TV, ya, mengkritik di YouTube, di sosial media, di tempat terbuka. Kalau nasihat tidak. Nasihat itu kita kalau dikata-katain orang di depan umum, senang nggak Pak? Senang nggak? Terus kenapa Bapak suka ngata-ngatain orang? Orangnya namanya gubernur kayak, bupati kayak, wali kota kayak, presiden kayak, kenapa? Kenapa kita terlalu nyaman dan merasa itu nasihat? Padahal itu bukan nasihat. An-nasihat bukan itu. An-nasihat itu ketulusan memberi perhatian kepada orang yang kita sayangi. Itu an-nasihat. Maka disebutkan di hadisnya. Untuk siapa nasihat itu, wahai baginda? Beliau jawab,
lillah, karena Allah, wali rasulihi, para rasul, kitab, ya, a'immatul muslimina wa ammatihim, para imam orang Islam dan ammatihim, dan masyarakatnya. Allah perlu diceramain ya? Maka nasihat untuk Allah, emang Allah perlu diceramain? Ada kritik untuk Allah? Maka kata nasihat beda dengan kritik, apalagi menghujat. Saya bingung dari ini, ya, orang pakai kopiah, pakai sorban, katanya lagi menasehati pemerintah, menasehati ustadz, menasehati orang yang beda faham. Tapi yang terjadi apa? Yang ada dia menghujat. Ternyata ada kesalahan menerjemah. Perbedaan menghujat, mengkritik dengan menasihati. Imam Syafi'i, Imam Salafus Saleh, beliau mengatakan, jangan salahkan aku jika engkau menasihatiku depan umum. Jika engkau memberi nasihatku depan umum, lalu aku malu untuk menerimanya, gengsi untuk terimanya. Terus gimana? Jika engkau ingin mengingatkan aku, ingatkan berdua, 4 mata, sehingga aku tidak keberatan menerimamu. Kalau malu, malu berdua, malu sendiri. Itu sekelas Imam Syafi'i loh Pak. Imam Syafi'i itu jabatan tertingginya cuma qadhi, nggak nyampe jadi bupati, jadi presiden, itu nggak jadi. Itu baru selevel Imam Syafi'i. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Dan kita beruntung di zaman kekuasaan, yang kalau mengkritik hari ini kita nggak ditangkap orang. Benar kan? Bapak pernah hidup di zaman Orde Baru nggak? Guru saya berkali-kali ditangkap tentara. Dulu yang nangkap tentara Pak Abri, bukan polisi dulu. Benar ya? Masih ingat? Waktu zaman Abri, TNI Polri masih satu. Guru saya ceramah. Masih tahun sebelum 98, 97 ceramah. Umur beliau waktu itu sudah 70. Ceramah mengkritik Soeharto, turun langsung dibawa Pak Kodim ke kantornya. Saya masih ngaji waktu itu ke beliau. Sebelum Mei yang kerusuhan itu, yang reformasi itu 98, itu belum pun dipanggil lagi oleh tentara-tentara. Gak bisa. Dulu kita seperti itu. Negara jiran masih begitu Pak. Saudi lebih gila lagi. Ada beberapa imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hanya mengkritik pemerintah, menyindir lewat doa. Turun langsung diturunkan ke imamannya, nggak boleh jadi imam lagi. Ya. Dan beberapa figur-figur ustaz-ustaz masyhur di sosial media mereka dan di TV mereka, ya, ada Turaifi, ada macam-macam namanya. Sekarang nggak nongol lagi sama sekali, karena dia mengkritisi pemerintah dengan satu kalimat saja di dalam ceramahnya. Indonesia gimana? Orang yang kritik pemerintah di sini, ada nggak yang masuk penjara sini? Nggak ada Pak. Kebebasan ini orang nggak sadari. Memang begitu, orang dapat nikmat tuh nggak sadar dapat nikmat. Orang sehat tuh nggak sadar dia sehat. Kapan orang sehat sadar dia sehat? Kalau sakit, ya, dipanggil baru minta ampun ini bukan ke Allah, ke Pak Polisi. Itu tanda kalbunya nggak takut kepada Allah, takutnya ke jamaah. Jamaah lagi ramai kritik siapa, ikut-ikutan kritik siapa, karena kalbunya belum nurus salam, ya, belum nurus. Jadi mulai dari kita, mulai ke teman, mulai ke pengurus masjid. Kalau ke pengurus masjid itu jangan mengkritisi, menasehati.
nasihati. Kalau sudah bisa begitu, ke Pak RT-nya, ke Pak RW-nya, ke kelurahan, itu udah mulai tuh naik. Kalau ke yang pemimpin yang levelnya dasar gak bisa cara menasihati, apalagi kepada yang lebih tinggi. Jangan-jangan kita baca Allah manta salam selama ini, itu gak ada efeknya. Karena membaca tidak paham yang dibaca. Gak mesti Bapak ini bisa menerjemah, tapi coba pahami makna satu kalimat, lalu hayati dalam hidupnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan karena tidak mungkin semua kita bahas, assalam salah satu nama surga, dan itu salamnya penghuni surga, penjaga surga kepada ahli surga. Bahkan itu salam dari Allah, dan disebutkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam itu adalah kata dari Rabb pencipta yang rahim. Apa arti rahim? Penyayang. Kenapa nggak disebut min rahmah? Apa beda salam min rahman dengan min rahim? Kalau assalam dari ar-rahim itu hanya di surga. Kalau rahman itu sebelum masuk surga juga udah ada, di luar surga juga dapat. Kalau ar-rahim itu udah pasti orang itu masuk surga, karena rahimnya Allah hanya Allah tumpah ruahkan kepada ahli surga di dalam surga. Kalau rahman itu orang non muslim dapat, Pak. Asbab rahman ini orang yang nggak nyembah Allah hari ini masih hidup. Orang yang hari ini dia menyekutukan Allah masih diberi nikmat, itu berkah nama Allah Ar-Rahman. Jadi apa perbedaan Rahman dan Rahim? Rahman sayang Allah meliputi yang beriman kepadanya ataupun yang durhaka kepadanya. Kalau Rahim, kasih sayang Allah yang terkhusus kepada yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagian terakhir, jadi setelah disebutkan tadi, maka amalan untuk mendapatkan nur salam ini dua, amalan zahir, amalan batin. Zahirnya apa? Afsus salam bainakum, kata beliau, tebarkan assalam. Assalam itu menebar kedamaian, menebar kata-kata baik. Baca assalamualaikum, tapi isinya ngapain? Ngata-ngatain orang, merendahkan orang, itu bukan assalam. Assalam maknanya kedamaian. Maka itu menyebar kedamaian, bikin orang nyaman. Afsus salam bainakum. Itu amal zahir. Dan juga kalau amal zahir, ba'da sholat, jangan berdiri dulu sesibuk apapun kita sampai baca istighfar dan Allahumma antas salam. Syukur-syukur dapat kulhu 3 kali, qul falak 3 kali, An-Nas 3 kali sesuai dengan hadis Nabi. Syukur-syukur dapat Al-Fatihah, ya, ayat kursi. Lebih afdal lagi baca subhanallah. Nggak sanggup 33 10 kali. Nggak sanggup 33 10 kali. Hadisnya ada semua. Nasi sibuk. Sibuk bener ya? Kayaknya antum sibuk bener ya. Nggak bisa 33 berapa kali? 10 kali. Itu hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari ada hadis yang menyebutkan 33. Ada hadis yang menyebutkan subhanallahnya 10 kali. Kok bisa begitu? 30 nih, 10 subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Kalau dikalikan 10 jadi berapa? 90 ditambah la ilaha illallah 100, sama aja. Tapi kolbunya harus hadir menyebutnya.
Ya, itu amalan zahir. Amalan batinnya apa? Orang yang terhubung kepada Allah as-salam, maka amalan kalbunya dia tidak pernah berpikir buruk terhadap takdir Allah. Satu, ya, mau takdir kita jadi orang Indonesia, maka ciri-ciri orang ini dia akan mendahulukan amal ahli surga sekarang. Apa amal ahli surga? Orang ahli surga nggak pernah mengumpat. La lagwa fiha wa la ta'si, nggak pernah kata-kata yang kotor. Coba mulai. Mau dapat rahasia ini? Coba jangan kurangin hari ini, jangan ngumpat deh. Ya. Jangan menghina orang, jangan menyebut aib orang hari ini aja dulu. Dan rasakan besok cobain lagi. 40 hari tidak membicarakan aib orang. Itu kolbunya langsung dapat nurus salam. Langsung dapat nurus salam, pasti itu. 40 hari tidak berpikir buruk tentang takdir. Dia akan mendapatkan kebahagiaan menerima menjalani takdir. Ya, 40 hari, 40 malam seseorang tidak lagi memasukkan kata-kata kotor ke dalam kalbunya, maka antum saksikan setelah 40 hari akan muncul yanamiul hikmah, ya, kata-kata hikmah tumpah ruah dari kalbu keluar lewat mulut. Kalau kami latihannya 40 hari dulu, per 40 hari satu amalan. Satu amalan 40 hari. Siap nggak tuh? Sayyidina Umar pernah membentak Nabi sekali tahun ke-6 Hijriah. Untuk menebus kesalahannya, dia puasa 40 hari dan tidak tidur di malam hari. Baru Allah maafkan dia. Gimana? Antum beberapa kali bentak guru, nyindir guru, nyari aib teman, wajar kalbunya gak bening-bening. Cek sholatnya tadi. Sholatnya tadi enak apa enak? Ya, nikmat apa tidak nikmat? Itu karena kalbunya menghadap kepada Allah, bukan dengan kalbu yang ada nur salam. Dan terakhir, ya, karena as-salam itu nama Allah. As-salam itu nama Allah, maka berzikir as-salam ya as-salam dengan kalbu, dengan lisan, itu akan menghadirkan rasa kebersamaan dengan Allah yang Maha Salam. Ya, kalau bersama Allah yang as-salam, surga salamnya dikasih. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga kita dimasukkan Allah ke Jannatus Salam. Amin ya rabbal alamin.